Jadi kita berawal di Bandung ini dari SD Malajar 24 Bandung waktu itu, dan melahirkan, Masya Allah ya, melahirkan SD Malajar 30. Jadi di Bandung sendiri sudah ada 4 saat ini. SD Malajar 30, kemudian dari 24 itu melahirkan kembali 36. Jadi namanya dinamika ya, konflik dan lainnya biasa mungkin ya, begitu itu untuk perkembangan mungkin ya terus menerus begitu, sehingga di Bandung ini sudah menjadi 4, 30, 36, kemudian 62 Sumarekon di Gede Bage dan 64 di Podomoro begitu. Jadi alhamdulillah semakin kaya kita ya bersaudara di Kota Bandung begitu. Dan untuk 36 sendiri diambil alih cabang itu sekitar tahun 2009-an ya Pak Hasan ya begitu, dan perjuangannya Masya Allah aduh luar biasa begitu ya, karena sampai saat ini pun mungkin sekolah cabang yang masih posisi sewa gedung itu hanya kami 36 Bandung, tapi tidak menyurutkan semangat ya Bapak Ibu 36 semangat terus, semangat, siap semangat, harus tetap semangat ya. Jadi seperti itu, dan luar biasa ini saya sendiri mengalami ini 5 kali pindahan saya berada di sini. Jadi awalnya di sini Kota Bandung itu udah diputerin gitu Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa, termasuk ini saya juga melihat ada nasional ini teman seperjuangan juga ini ya, ada Pak Adi Suwardana nih yang iya, tapi meninggalkan saya ini ya. Begitu, tapi insya Allah ya dimanapun berada kita tetap terus berjuang ya Pak Adi ya. Insya Allah silaturahmi tetap terjaga, alhamdulillah ya. Sering mengabari dan lain-lain. Iya, termasuk kalau guru-guru ada beberapa juga sempat ya ada kegiatan di Rawamangun, saya selalu kontak Pak Adi. Pak Adi, nitip adik-adiknya ya, betul Pak Adi. Mudah-mudahan dan alhamdulillah begitu, katanya suka dibeli bakso katanya Pak Adi di sana. Baik, gitu mungkin, dan alhamdulillah perkembangan SD Malajar 36 Bandung ini berkat izin Allah, berkahnya dari Allah ya. Dari murid 1 Bapak dan Ibu, saya mengalami murid 1 orang. Bayangkan ya, mungkin tidak pernah terpikir ya dari Bapak Ibu guru semua begitu. Al-Azhar pernah punya murid 1, mungkin hanya di 36 mencoret namanya tuh begitu ya, mengukir namanya tuh. Jadi 1 orang, dan sampai saat ini alhamdulillah sampai per hari ini kita sudah di angka 916 murid begitu ya. Jadi perjuangannya luar biasa alhamdulillah begitu. Dan untuk guru-guru, karyawan, PU, CS dan Satpam alhamdulillah sudah mencapai di angka 85 guru dan karyawan kami begitu ya. Mudah-mudahan terus bersemangat berjuang terus begitu ya. Dan untuk adab sendiri, kalau saya boleh sedikit menginformasikan bahwa kami ditunjuk oleh Direktur Dikdasmen YPI Al-Azhar itu di tahun 2019 ya, Bu Desi Bumala ya, 2019 2020 ya. 2020 ya, karena pada saat itu langsung COVID tuh, betul. Jadi 2020 itu kami di-SK-kan oleh Direktur Dikdasmen. Ini kebetulan dari tim adab ini juga adalah perintis-perintisnya begitu ya. Dan alhamdulillah pada saat itu juga memang ada wakil kami. Jadi tim adab itu dibawahi oleh wakil bidang keagamaan. Begitu ya, dulu Pak Piki, sekarang Pak Piki sudah berjuang di Podomoro, dan alhamdulillah sekarang berarti di bawah Pak Andri Noviana selaku Wakasek keagamaan begitu. Dan selama COVID pun alhamdulillah begitu ya, berbagai cara begitu ya kita putar untuk gimana caranya nih implementasi adab. Kita hanya dibekali 1 buku panduan tebal begitu ya dari direktorat, itu kita bedah sama-sama. Dan memang ini per kampus waktu itu, jadi kampus 36, jadi SD dan SMP ya. Dan ketua dari tim adab ini adalah Bapak Haji Indang yang kebetulan waktu itu kepala SMP dan sekarang sudah dimutasi kembali ke Cikarang. Jadi ini kita meregenerasi terus menerus begitu ya, sehingga dalam perjalanannya mungkin mudah-mudahan kita pun sama-sama belajar Bapak dan Ibu ya begitu. Mudah-mudahan nanti tersampaikan oleh para tim adab. Jadi kita diskusi sharing begitu saja ya Bapak dan Ibu, dan nanti boleh melihat ke lapangan mungkin seperti itu. Paling itu saja dari saya. Mohon maaf lahir batin Bapak dan Ibu ya jika pelayanannya misalnya masih belum maksimal ya begitu, dan jika ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan gitu. Mohon diambil yang baiknya apabila ke lapangan begitu ya, kalau yang tidak baiknya mohon sampaikan kepada kami begitu. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wilujeng Sumping, Mangga di Bandung, anggap rumah sendiri ya begitu Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Siti yang telah memberikan sambutannya. Tadi tentunya Bu Siti yang disampaikan
itu sebenarnya 36 dan 51 tuh adik-adiknya. Jadi mungkin selayaknya hari ini itu adalah dari 13 awal bangun yang akan memandu. Ya, mudah-mudahan tadi yang tersampaikan Bu Siti juga pesannya sampai kepada Bapak Ibu ketika di lapangan nanti ada hal baik, silakan Bapak Ibu amati, tiru dan modifikasi. Tapi kalau ada hal-hal yang kurang baik, silakan langsung disampaikan. Gitu ya, mudah-mudahan jadi hal baik juga untuk kita perubahan ke depannya. Mungkin mohon izin juga kepada Kepala SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun untuk memberikan sambutannya kepada Ibu Nur Imanah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Wahid Tuan Rumah Ustazah Siti selaku kepala sekolah dan timnya Bapak Ustaz Hasan, kemudian ada Ustaz Tatang dan Ustaz Andri, serta rekan-rekan semua Dewan Guru dari SD Islam Al-Azhar 36 Bandung, dan juga teman-teman kami yang ikut studi tour di sini dari Al-Azhar 51 Bengkulu bersama Ustaz Hayatuddin dan rekan-rekan guru. Dan yang kami banggakan, kami muliakan, kami hormati Ustazah Siti. Ini kami rombongan bersama Bapak kami, pembimbing kami Bapak Ustaz Asjubi. Di sini kami bersepuluh. Saya kenalkan terlebih dahulu teman-teman kami. Ada Bapak Mansur. Pak Mansur ini adalah tim kami di Kepala Tata Usaha. Mungkin nanti ikut bersama-sama dengan kami untuk melihat bagaimana sih ketata usaha di sini. Mohon izinnya Ibu. Dan dari Ustazah dulu, ini ada Ibu Ria. Ibu Ria adalah wali kelas 5 tim adab dari kami. Ibu Serli, wali kelas 1. Kemudian ini Ibu Dewi, guru bimbingan konseling, dan ada Ibu Dina, guru kelas 4. Ini adalah kami tim adab. Kemudian ada Bapak Adi. Bapak Adi ini guru agama kelas 6, Kuba Agama Al-Quran, Ustaz Adi, dan ada Ustaz Andi untuk guru statis. Jadi sebenarnya tim adab kami insya Allah agak banyak ya, dari kelas 1 sampai dengan guru bidang dan stakeholder lainnya. Hanya kami di sini membawa 10. Mudah-mudahan kita bisa menimba ilmu semua di sini teman-teman. Salawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya sampai akhir zaman, dan putra-putri kita, murid-murid kita bisa meniru teladan-teladan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 bahwa Allah meninggikan derajat siapa yang beriman di antara yang berilmu. Artinya ketika kita memiliki ilmu yang banyak namun tidak kita amalkan, tentunya iman kita juga kurang maksimal gitu ya teman-teman. Maka kami di sini tujuannya adalah untuk belajar, menimba ilmu dengan teman-teman di Al-Azhar 36 Bandung. Kenapa memilih Al-Azhar 36 Bandung untuk kita studi tiru adab? Jadi kami ada program unggulan, mungkin memang amanah dari YPI dan juga dari bapak-bapak pembina kami di YAPI. Setiap Al-Azhar itu harus ada unggulan kami, karena itulah yang harus kita berikan untuk masyarakat di sekitar kita sebagai syiar Islam. Dan unggulan itu biasanya dinilai oleh masyarakat bertahannya 2 tahun gitu. Setelah 2 tahun kita harus cari inovasi apa lagi unggulan kita, karena pesaing kita, sekolah-sekolah Islam di sekitaran kita juga sudah cukup banyak yang mengembangkan inovasi. Jadi Al-Azhar itu tidak boleh seperti katak dalam tempurung. Sudah merasa besar, sudah merasa bisa, tapi tidak melihat di sekeliling gitu ya. Alhamdulillah Al-Azhar 36 itu dari 1 murid ya Bu Siti sampai hampir 1000. Hampir sama dengan sekolah kami di Rawamangun. Dulu saya juga main ke sini ya Bu Siti ya, dengan beberapa teman. Kemudian untuk adab di sekolah kami juga sama. Kalau Bu Siti sampaikan
Al-Azhar 36 itu ditunjuk sebagai percontohan adab piloting untuk Jawa Barat ya, Bandung. Nah, kalau untuk di Jakarta itu adalah Al-Azhar Pusat, Al-Azhar 1. Tapi kalau misalnya studi banding ke Al-Azhar 1 tidak usah lah, karena dekat, gitu kan? Karena dekat. Kemudian bisa sharing di sekolah. Jadi kalau saya berikan ke Bu Dede itu buku panduan adab SD 1, kata Bu Dede tebal banget Bu Nur. Datang Pak Komar ini buku panduan adab SD 1. Saya bawa pelajari karena dulu kami memang piloting itu Bandung dengan SD 1. Tidak usah ke SD 1, kita bisa sharing di sekolah, tapi kita lihat nih teman-teman kita yang berjuang di Bandung ini. Dan selain adab mungkin kami nanti bisa juga tanya-tanya yang positif tentang program keunggulan lainnya. Dan mohon maaf sekali kami sangat mengganggu aktivitas Al-Azhar 36 dengan kedatangan kami. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi yang berkelanjutan, sama-sama meningkatkan kualitas sekolah kita tercinta dan tentunya untuk syiar Islam. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua, tuan rumah dari Bandung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Nurhimana yang telah memberikan sambutannya. Tadi betul kata Bu Nurhimana, mudah-mudahan ini jadi silaturahmi yang berkelanjutan ya Ibu. Jadi nanti mungkin kita yang kesana ya ditunggu. Positif ACC. Baik, mungkin berikutnya mohon izin berkenan juga kepada Bapak Hayatuddin MPD selaku Wakil Kepala SD Islam Al-Azhar 51 Bengkulu untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Hayatuddin dipersilakan. Terima kasih Pak Haji datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Lillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Direktur IAPI, Bapak Haji Nasjudi. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa terus menebar manfaat khususnya di YB Al-Azhar. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kepala Sarpas Bandung Bapak Haji Hasan sekaligus pengurus harian di cabang Jawa Barat. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita muliakan, kita doakan Ibu Haja Siti Nurhayati Ustazah, mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam memimpin SD Islam Al-Azhar 36 Bandung. Kemudian yang saya hormati, kita muliakan Ibu Sita Nur Imana, Kepala Sekolah Al-Azhar 13 Rawamangun. Ini benar kata Ibu Siti, kami yang paling kecil dari adik-adik ya. Ini kami harus banyak belajar dari 13, kemudian 36 karena kami urutan ke 51. Ini kalau bahasa Sumatera peruju ya, adik yang paling kecil, bungsu. Alhamdulillah, yang pertama-tama kami menyampaikan salam dari Bapak Haji Suryana. Belum bisa menemani untuk hadir di 36 Bandung karena agenda Pak Haji Budiono dan tim PG datang ke Bengkulu terkait dengan perkembangan pembangunan gedung baru. Insyaallah mudah-mudahan kegiatannya lancar. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, Pak Tatan dan rekan-rekan guru ya. Alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali diberikan kesempatan untuk hadir kembali ke Al-Azhar 36 pada untuk 51 ini yang pertama kali, tapi kalau saya sendiri sudah 3 kali di sini. Alhamdulillah
ya, sudah 3 kali ke Bandung. Alhamdulillah semakin penasaran terus ingin belajar di Al-Azhar 35 Bandung. Alhamdulillah 36 Bandung ini Bapak Ibu yang saya ketahui merupakan sekolah cabang dan alhamdulillah masih berjuang terus untuk memiliki gedung milik YPI. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Al-Azhar 36 Bandung ini punya gedung sendiri yang bisa dikembangkan lebih baik lagi. Kemudian kami juga Ibu Siti mengucapkan permohonan maaf kalau seandainya kehadiran kami ini sedikit mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar di 36 Bandung. Mudah-mudahan kami pulang dari Bandung ini bisa kami terapkan di Bengkulu. Kemudian kami juga izin untuk ATM, amati tiru modifikasi seperti apa sampaikan oleh Ustadz Tatang tadi. Itu saja mungkin kata sambutan dari kami karena sudah disampaikan banyak kakak kami dan 13 Rawamangun. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih. Saya akhiri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Hayatuddin yang telah memberikan sambutannya 3 kali Pak. Tapi saya belum sekali beri semua. Siti, asesnya juga ya. Baik, mungkin berikutnya mohon izin juga dan berkenan sambutan berikutnya kepada Bapak Direktur Perguruan YAPI, Bapak Dr. Andes Haji Masjudi untuk memberikan sambutannya. Saya berdiri ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajmain. Yang sangat kita hormati, kita muliakan pimpinan dari Al-Azhar Bandung, ada Ustaz. Ini kalau Ustaz Hasan Nur itu adalah saudara saya Pak. Benar. Cuma kalau dia tanya itu pasti saya saudara saya. Ya, Ustaz Hasan Nuri, kemudian ada Ustazah Hajar Ustaz Hayati, Masya Allah. Ini Batur Sabur. Aduh, saya kalau bicara bahasa Sunda nyambung terus gimana? Ada nyambung ya. Pak Tatang, kemudian Pak Andri, kami juga tentunya ada ibu yang di belakang yang luar biasa ya. Kemudian kami juga tentu sangat hormat yang luar biasa yaitu Ibu Hajah Nur Imanah. Ini terus terang kami bersyukur punya kepala sekolah hebat terus benar. Ini bukan kalau bahasanya Pak Adi itu bukan mulazamah, bukan pelajar, bukan. Ini memang betul-betul luar biasa. Ini asapnya asli. Dan membawa kami juga membawa guru-guru yang insya Allah sedang belajar dan dari Al-Azhar Bengkulu yaitu Ustaz Hayatuddin dan asatidz semua. Pertama-tama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dikumpulkan sebagai seorang pendidik yang insya Allah ini adalah bagian daripada kasih sayang Allah kepada kita. Bagian daripada Allah sayangnya kita kepada kita, Allah jadikan kita sebagai seorang pendidik, seorang pengajar gitu. Yang setiap saat itu kita berbuat baik. Baik Bu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Nur itu kalau ini sekali lagi saya Bu Nur. Bu Nur ya. Itu kalau berbicara itu lalap dulu baru jamu. Kalau bicara itu lalap dulu katanya adab dulu baru ilmu. Yang memang betul. Adab dulu baru ilmu. Baik, kalau misalnya Ibnu Mubarak saja belajar adab itu 30 tahun Pak. Ibnu Mubarak itu belajar adab itu 30 tahun. Baru kemudian belasan tahunnya hanya belajar ilmu. Dia seorang ahli ilmu, fakih dan sebagainya. Tapi belajar adab itu 30 tahun. Demikian juga yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya kita sedang ibadah misalnya, puasa hanya sebulan. Ibadah haji mungkin 3 hari, seminggu, tapi lama-lamanya 40 hari. Tapi ada ibadah yang tidak terbatas dengan waktu. Ada ibadah yang tidak terbatas dengan tempat. Apa itu? Ibadah dalam melaksanakan adab. Enggak terbatas dengan tempat. Dimanapun.
nggak terbatas dengan waktu, nggak terbatas dengan tempat, nggak terbatas dengan waktu, karena di mana tempat, di mana waktu ada adabnya. Jadi kalau misalnya puasa saja hanya puasa Ramadan misalnya hanya 30 hari gitu. Kemudian juga misalnya kita haji misalnya 40 hari misalnya, atau misalnya lagi ibadah apa, sholat misalnya hanya 10 menit misalnya, ini ada, tidak ada batasnya. Ketika mau tidur ada adabnya. Ketika misalnya di tempat mana ada adabnya, ada waktunya. Ketika hujan ada adabnya. Bagaimana ketika hujan? Ketika itu memang penting, betul sekali. Jadi ini adalah betul sekali kalau misalnya adab itu hal yang sangat sekali diutamakan. Bisa jadi kita dapat pahala yang banyaknya itu dari adabnya situ itu. Kali ini kita ibu ingin belajar bu situ, ingin belajar. Sengaja itu bawa catatan itu bu. Lihat tuh Pak Adi tuh catatan siap catat itu. Bawa laptop itu. Bu juga bawa catatan. Nanti apa yang kita siap. Kita belajar bu gitu. Dari belajar ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kami tahu bahwa ini percontohan adat di sekolah ini. Mudah-mudahan kami bisa menimba ilmunya, kami bisa belajar. Anggap kami ini muridnya, kalau kami muridnya, kami belajar, siap belajar gitu. Hapunten giring disahkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak sudah berkenan ikut hadir juga ya membersamai Rawamangun untuk bersilaturahmi ke 36. Oke, selanjutnya mohon izin berkenan juga kepada Bapak Hasanuri untuk memberikan sambutannya selaku Kepala Sarpras dan pelaksana tugas harian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan ini guru saya ini, guru sekaligus orang tua. Saya dibimbing oleh beliau di Rawamangun, Dr. Andes Haji Nasyudi Rosyidi MPD selaku Direktur Yayasan Asrama Pelajar Indonesia Islam Pak? Islam Rawamangun Jakarta beserta tim Bu Nur Imamah MPD selaku Kepala SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun yang pernah saya juga di sana gitu ya. Nanti saya singkat nanti saya sampaikan. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Hayatuddin MPD selaku Wakil SD Islam Al-Azhar 51 Bengkulu bersama tim ibu-ibu sekalian yang dihormati Allah, Bapak Ibu sekalian. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para wakil Pak Tatang, Pak Adri, Bu Siti selaku Kepala SD Islam Al-Azhar 36 Bandung bersama tim adab kampus Al-Azhar 36 Bandung, khususnya SD Islam Al-Azhar 36 Bandung. Kata-katanya nggak banyak lah, biar nanti tim adab aja yang menjelaskan. Dari kami, dari saya adalah saya dapat amanah dari Pak Atur, Wilujeng Sumping Pak, Pak Atur, Bu Vika dan Bu Rani. Kami ada 3 pengurus. Jadi ketua cabangnya namanya Pak Ahmad Tursali, orang tua murid. Kemudian sekretarisnya adalah Ibu Haja Vika dan anggota ya sekretarisnya Ibu Haja Rani. Kemudian saya selaku Kepala Sarana Prasarana dan sekaligus pelaksana harian Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Jawa Barat. Jawa Barat menaungi 36 Bandung, Cianjur dan Cisolok. Jadi kami punya 3 kampus Barat. Baik, dari kami Yayasan mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian, baik dari Rawamangun maupun Bengkulu. Dan insya Allah besok juga kami kedatangan dari Jawa Timur, tapi SMP-nya Konuzuar, betul Surabaya. Jadi hari ini kita kedatangan, mungkin besok akan berkunjung ke SMP dengan agenda yang sama tentang adab.
Jadi itu agenda-agenda kami juga di samping agenda-agenda rutin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab di Bandung kuncinya cuma satu, mungkin nanti akan dijelaskan. Apa itu kuncinya? Cuma hanya istiqomah saja. Istiqomah, dan diawali oleh para kita, dari para pucuk pimpinan sampai ke guru, karyawan dan sebagainya. Betul kata Bu Siti, dulu kita tantangannya adalah COVID, gimana menanamkan itu. Jadi kami beri bekal. Kebetulan saya waktu itu juga dengan Pak Haji Endang, tim adabnya merumuskan itu SD dan SMP. Jadi harus kompak tuh antara SD dan SMP itu kampus ya. Jadi kalau cuma hanya SD SMP-nya tidak, ya nanti itu tidak akan berjalan. Atau misalkan TK-nya tidak, SD SMP-nya saja, atau SMA-nya tidak, nggak akan berjalan dulu. Berjalan tapi tidak efektif. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah semua kampus akan terlibat. Makanya kami di sini adalah pengurusnya juga harus komitmen tuh dulu pengurusnya. Pengurusnya mau nggak mencontohkan itu? Jadi pengurus level kepala sekolah, wakil, guru, karyawan, satpam, semua. Baru nanti ke murid, ke orang tua. Karena apa? Karena anak-anak itu akan melihatnya dari kita. Dari kita nih. Anak-anak kan nggak tahu bahwa itu kepala sarpas. Anak-anak kan itu nggak tahu itu pengurus atau siapa. Semua yang ada di sekolah itu wajib hukumnya untuk menerapkan adab. Supir, jemputan, kantin, yang di kantin, semuanya harus tahu itu. Jadi kuncinya ada di situ. Kemudian apa? Ketika anak-anak melihat, oh ternyata begini, oh ternyata antara guru sama guru juga assalamualaikum, kepada cleaning service assalamualaikum, semua. Nah itu baru nanti akan terbiasa tuh. Nanti anak-anak juga akan lihat, bukan hanya ke guru saja, tapi ke orang lain yang ada di sekolah itu, dia akan bersalaman, lari-larian dia, assalamualaikum Pak, dikejar dia. Karena apa? Karena didikan anak-anak itu bukan hanya menghargai kepada gurunya saja, tapi yang ada di dalam kampus itu semuanya. Itu kuncinya kalau kita mau sharing. Jadi tahu betul tahun 2019. Kenapa di 2019 sebetulnya kita itu sebelum tahun 2019 juga sudah menanamkan adab sebetulnya. Jadi sebelum YPI launching program adab, kita ya Bu Siti ya, dari dulu itu sudah menanamkan itu. Pak Adi Swadana nih pelopornya sebetulnya. Sebetulnya yang dari Rawamangun itu salah ke sini, padahal Rawamangun sudah punya Pak Adi Swadana sebetulnya. Jadi tanya Bu Siti, ya Bu Siti ya. Jadi Pak Adi Swadana itu pelopor adab dulu di Sukasenang. Karena kampus kita Bapak Ibu sekalian ya, ini perlu saya jelaskan. Bapak lah, agak sedikit banyak mohon izin Pak Haji. Jadi sebelum kita di kampus ini, kita itu 5 kali tempat. Yang ini 5 ya. Yang pertama 2005 kita masih ada di Purnawarma nomor 7, saya masih ingat. Tempatnya sekarang sudah beralih fungsi menjadi BEC, Bandung Electronic Center, mall besar tuh. Nanti kalau bapak ke BEC beli HP, start ke BEC, di situ tempat Al-Azhar 24 dulu. Kita pertama di situ. Yang kedua pindah ke Jalan Kartini. Kartini nomor 10 yang tadi Bu Haja Imamah, yang depan gereja belum tempatnya. Nur Imanah. Langsung ke Kartini. Kartini pindah ke Sukasenang. Ya, Pak Adi Swadana tuh. Kiai. Pak Kiai itu. Pindah ke Sukasenang, pindah lagi ke
fundamental yang depannya gereja. Jadi kalau kita ada kegiatan di hari Ahad, itu bunyi lonceng itu teng teng ya. Sudah, itu berseberangan, itu toleransi juga tuh. Kadang parkir gerejanya yang nggak muat ke kita gitu loh. Ya, itu toleransi. Betul, berhadapan. Setelah fundamental ke sini. Jadi sejarahnya seperti itu. Mudah-mudahan nggak pindah, Ustaz. Minta doanya orang soleh itu terkabulkan. Kita main di sini, Ustaz. Mudah-mudahan permasalahannya cepat selesai dan ini menjadi milik Al-Azhar. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja mungkin yang kami sampaikan. Istiqomah dan seluruh keluarga besar Rawamangun maupun di Bengkulu itu harus menerapkan itu. Dari mulai pucuk pimpinan tertinggi sampai ke level bawah, dalam arti tugasnya ya. Dari semua lapisan harus mendukung yang namanya program adab. Dan harus ada satu poin yang akan kita tuju. Misalkan yang ini untuk wudu dulu semuanya harus benar. Sholat dulu harus benar. Misalkan ada apa-apa salam, jadi harus fokus seperti itu. Dulu kita seperti itu. Jadi kita mulainya dari mana ya? Ya bisa aja kita nanti rapat bersama-sama antara unit. Kalau di sini SD SMP aja ya, SD SMP 1 pekan atau 2 pekan atau 1 bulan mau yang akan kita targetkan kegiatannya apa. Dan nanti di Rawamangun juga seperti itu, bisa mulai dari level TK sampai ke SMP yang di Rawamangun ya, kalau nggak salah. TK sampai SMP. Kalau yang di juga sama dari unit paling TK sampai ke SMP. Jadi itu harus bersama-sama. Gak bisa satu unit. Nah ini kan lihat anak SD lihatnya kakak SMP-nya, kakak SMP-nya lihat kakak SMA-nya seperti apa. Seperti itu. Jadi harus kompak. Mungkin itu saja dari kami. Selamat datang di kampus Al-Azhar 36 Bandung. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa didapat, ada kebaikan yang bisa diambil. Dan betul tadi, untuk yang tidak baiknya tidak usah diambil dan tidak usah diterapkan juga, karena itu tidak baik. Yang baik boleh, silakan untuk bisa diterapkan di kampusnya masing-masing. Itu saja bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasan yang sudah memberikan sambutannya, dan terima kasih juga selalu mendampingi di setiap kegiatan sekolah. Mungkin Bapak Ibu inilah yang ditunggu-tunggu, yaitu sharing session. Insya Allah untuk materi ini insya Allah akan dipandu langsung, dimoderatori oleh Bapak Andri Noviana SPD yang selaku Wakil Kepala SD Islam Al-Azhar 36 Bandung, yang sekaligus juga Ketua Adab dari unit SD Islam Al-Azhar 36 Bandung. Pada Pak Andri dan tim dipersilakan.
Bismillah. Sebelumnya kami dari Adat dan tim dari kelas tahfiz dari SD Islam Belajar 36 Bandung memohon maaf karena kita bukan yang lebih, tapi ini mah lebih sharing ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dari Al-Azhar Bengkulu maupun dari Al-Azhar Rawamangun, izin kami hanya sharing. Kami tidak punya kelebihan, kami tidak punya sesuatu yang wah, tapi insya Allah ini kita saling berbagi antar sesama keluarga. Kami sebagai adik mungkin akan sharing kepada kakak dan sharing pun juga kepada adik. Insya Allah nanti di lain waktu kita akan sama-sama berkunjung ke Rawamangun sama jajan-jajan di Bengkulu ya. Kita sama-sama makan durian bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati pimpinan sekolah kita ya, yang insya Allah selalu jaga kemuliaannya, Allah selalu jaga dari hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan beliau bersama keluarganya selalu Allah jaga. Yang pertama dari Sahibul Bait, dari keluarga Al-Azhar 36 Bandung, dari SD Islam Al-Azhar 36 Bandung. Mungkin ini ibu saya juga ya, Ibu Siti Nurhayati SPD, mudah-mudahan ibu selalu sehat. Selanjutnya ada Ibu Nur Imanah. Ini juga saya pernah ketemu waktu di Pandekan ya. Dulu saya masih kecil Ibu. Ibu Nur Imanah mudah-mudahan sebagai sesepuh atau senior kita juga ya, mudah-mudahan hari ini Ibu selalu diberikan kesehatan, kemuliaan dan bisa membawa Al-Azhar Rawamangun semakin gemilang. Yang saya hormati juga dari Bengkulu jauh-jauh ya, menyeberangi pulau ya, di atas laut, di atas air, insya Allah semuanya perjalanannya insya Allah catatkan sebagai amal kebaikan. Bapak Hayat, mudah-mudahan Ibu Bapak beserta teman-teman dari Bengkulu sehat. Saya suka salahnya karena dulu sempat ketemu karena dari Palembang ya, saya ingatnya Palembang ya. Ada teman saya juga dulu Pak Wanto ya di Palembang ya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu jauh-jauh dari Bengkulu mudah-mudahan tidak sia-sia. Mudah-mudahan apa yang nanti dari tim kami ada dan tim ada maupun Mas Hafiz ada benih-benih yang bisa diambil. Karena alhamdulillah saya pun masuk ke sini dapat benihnya dari Pak Adi. Ya, 11 tahun yang lalu Pak Adi nitip benihnya. Insya Allah, alhamdulillah. Mungkin ini saatnya kita untuk saling memanen. Meskipun salah di Bengkulu dari Rawamangun sama. Ya. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai contoh adat terbaik yang selalu kita jadikan panduan utama dalam kita beribadah, bermuamalah baik sesama muslim maupun sesama manusia yang bukan muslim. Jadi patokan kami cuma satu, bukan tokoh, bukan seorang presiden, bukan. Yang kami terapkan di Al-Azhar 36 Bandung cuma satu, yaitu sosok Nabi Muhammad SAW. Kami pun dari Al-Azhar 36 sebenarnya tidak hebat, tidak seperti hal yang dibicarakan di luar, tapi kami melakukan apa yang bisa kami lakukan, terutama terkait adab anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Kami terapkan apa yang memang anak-anak disertakan. Kita tidak memberikan sesuatu yang berat. Ada keseharian baik salam itu kan selalu hadir dari rumah sampai sekolah, kembali ke rumah, itu yang mereka terapkan. Bagaimana ada berbicara, itu mereka terapkan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu yang selalu kami terapkan. Jadi hal-hal yang menjadi fondasi. Karena insya Allah ketika fondasinya sudah kuat, kita mau tambah, mau upgrade insya Allah akan lebih mudah. Tapi kalau kita sudah bebankan sesuatu yang sulit, insya Allah
sulit untuk bagi kita juga untuk menerapkan ke anak-anak maupun anak-anak untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kuncinya itu bagaimana menerapkan sesuatu yang memang fondasi, sesuatu yang dasar, sesuatu yang memang anak-anak lakukan tiap hari, yang kontinu terus-menerus. Baik adabnya kesehariannya. Selanjutnya terkait sholatnya pun, kami di sekolah memang menerapkan bagaimana adab sholat dulu. Sholat itu tidak harus lama, cepat juga bisa, tapi adabnya runtutan, bagaimana rukunnya, bagaimana praktek dari wudunya, praktek bagaimana sholatnya. Yang penting anak-anak, apalagi anak SD, tertib dulu terkait bacaan, apalagi bacaan yang masih sunnah. Kita bukan tidak pelajari, tapi kita perbaiki sedikit-sedikit. Jadi dari gerakannya kita perbaiki dulu. Nah, bagaimanapun dari Al-Azhar YPI kita punya panduan bagaimana anak-anak sholat, bagaimana anak-anak berwudu. Jadi itu yang selalu kita terapkan. Dan itu serunya cuma 2. Ketika di adab itu cuma triknya cuma 1. Melihat, diulang menjadi kebiasaan. Dilihat, siapa yang dilihat? Adalah kita sebagai orang dewasa. Dilihat. Jadi anak akan mencontoh kita sebagai uswah. Dilihat, diulang menjadi kebiasaan. Nanti pun di kelas tahfiz pun sama dengan metode tikrarnya ya, Ustaz ya. Dibaca, diulang, hafal. Adapun sama kalau tahfiz itu dibaca, kalau adab itu melihat siapa kita sebagai orang dewasa. Jadi rumusnya adab dan di kelas tahfiz itu sama. Cuman beda di awal. Kalau adab itu melihat, kalau tahfiz itu membaca atau dibaca. Selanjutnya diulang-ulang, semuanya diulang-ulang. Karena adab itu adalah kebiasaan yang dipaksakan, yang harus diulang-ulang terus. Dan itu menjadi hal yang memang bagi kami dari Al-Azhar 36 baik SD maupun SMP pun menjadi amanah, tanggung jawab dan sekaligus sebagai kebanggaan kami yang berupaya mungkin dari zaman di Sukasenang dengan Pak Adi juga sebagai penanam benihnya ya, Masya Allah, dengan Ustadz Fian juga dulu ya, Masya Allah, bagaimana ada ketika anak-anak itu tidak perlu teriak-teriak, cukup dengan kata subhanallah, anak-anak sudah diam. Dengan kata alhamdulillah, anak sudah harus seperti apa. Dengan kata Allahu Akbar, anak-anak selalu dia seperti apa. Jadi kami teriakan di sekolahnya bukan teriakan hei kamu, insya Allah. Teriakan yang kami kumandangkan cuma kalimat-kalimat zikir. Subhanallah. Ketika ada subhanallah, anak-anak otomatis akan diam. Insya Allah nanti secara teknis baik dari adab maupun tahfiz insya Allah akan disampaikan. Mungkin kami akan sedikit memperkenalkan tim ya. Tim sebenarnya untuk tim kita hampir 85 karena semua stakeholder sekolah menjadi penguat. Karena kalau kami hanya ber-10 insya Allah tidak kuat ya Ustaz ya. Karena sebagus-bagusnya konsep, sebagus-bagusnya metode, kalau hanya digerakkan oleh hanya 5, sedangkan yang 80-nya tidak ikut, insya Allah program itu tidak akan jalan. Jadi kami hanya membantu teman-teman yang memang 85 ini untuk melaksanakan program ada di sekolah kami. Mungkin izin memperkenalkan diri, saya sebagai diamanahi sebagai ketua dari penguatan adab di kampus SD ini. Saya Andri Noviana sebagai wakil juga. Selanjutnya ada Bapak Tatang Laksana SPD IGN selaku wakil ketua tim adab. Selanjutnya ada ini guru BK kesayangan anak-anak sebagai sekretaris di program adab kampus 36 Bandung, sekaligus ini sebagai dulu sama Ustaz Pak Haji Unan sebagai perintis. Jadi sebagian di sini yang di depan adalah perintis bukan pewaris, insya Allah. Jadi tahu apa yang akan disampaikan. Ya, selanjutnya ini qadarullah tidak bisa hadir karena sedang mengajar juga. Ada Bu Ulfa sebagai guru agama. Nah, selanjutnya ini untuk konten-konten, insya Allah terkait adab ini ada pertama ada Ibu Ustazah Desi sebagai guru agama juga di sekolah kami. Selanjutnya ada Ustaz Nurul sebagai guru agama juga. Selanjutnya ada ini yang Masya Allah. Sempat tadi saya cerita dengan Ustaz ya yang dari Bengkulu,
Beliau ini bukan guru agama, bukan guru PAI, bukan guru Al-Quran, bukan guru BK, tapi beliau adalah guru seni. Ya, dengan guru seninya beliau bisa menerapkan adab kepada anak-anak. Selain itu pun beliau sekaligus koordinator tahfiz pagi dan koordinator kelas tahfiz di Al-Azhar 36 Bandung. Jadi background tidak menentukan siapa, tapi yang menentukan kita menjadi apa itu adalah apa yang dalam diri kita. Jadi insya Allah kami dari tim adat itu random. Saya sendiri bukan guru agama, saya bukan guru Al-Quran, bukan guru PAI, saya adalah sarjana fisika, gitu ya. Jadi kami di sini alhamdulillah. Jadi ilmu yang kita dapat di kuliah itu kita terapkan. Tapi sejujurnya yang menjadi kita di sini kan pertama adalah itikat dari kita. Ilmu ya Ustaz ya, dengan sebelum itu insya Allah mungkin dulu dengan Pak Adi pun saya punya pengalaman ditinggalkan Pak Adi. Saya masuk sini Pak Adi malah pergi gitu ya. Jadi tapi dengan itu saya tahu saya harus mandiri, saya harus menerapkan apa benih meskipun baru satu tetes insya Allah apa yang sudah Pak Adi Suwandana dulu terapkan kepada saya insya Allah, masya Allah ya. Mudah-mudahan berkah juga amal jariah untuk Pak Adi ya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Insya Allah selanjutnya kami dari Al-Azhar 36 Bandung akan menyampaikan terkait teknis bagaimana penerapan adab, selanjutnya penerapan kelas unggulan kami yaitu kelas tahfidz. Insya Allah akan dibantu oleh tim yang pertama insya Allah dari kelas terkait adab insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Nurul dan Bu Mala. Kepada Ustadz Nurul dan Bu Mala waktu dan tempat dipersilakan. Kita doa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu pimpinan dari 3 sekolah beserta jajaran serta Bapak Ibu guru dari 3 sekolah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apunten ukasuhun kumawantun. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kami memberanikan diri untuk menyampaikan tentang adab di hadapan para perintis adab. Kadang itu membingungkan ya, bagaimana kami bisa menyampaikan adab di hadapan orang-orang yang lebih dulu menguasai konsep adab itu. Nah, tetapi di sisi lain alhamdulillah justru kami memberanikan diri itu ketika kita menyampaikan suatu ilmu di hadapan orang yang berilmu, nanti ada koreksi dari orang-orang yang berilmu tersebut. Tentu itu akan lebih aman. Ya. Bapak Ibu hadirin Iwan Tuiman rahimakumullah. Nah, barangkali nanti boleh sambil lihat slide, tapi sewaktu-waktu saya sampaikan hal di luar slide ini ya, tidak berpatokan. Oke, untuk memulai ini jadi surat At-Tahrim ini adalah dasar untuk pertama kali yang mesti dilakukan adalah adab untuk
diri sendiri dulu. Jadi ketika dimunculkan pertanyaan bagaimana Al-Azhar 36 ini menularkan adab ke semua warga masyarakat, maka salah satu dasarnya adalah qu anfusakum. Sebagaimana perintah Allah, kita tidak dulu kepada orang lain, tetapi memastikan menyempurnakan adab untuk diri sendiri terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika diri sendiri sudah memiliki adab yang bagus, itu seluruh tentang diri sendiri itu akan dilihat oleh semua yang melihat, terutama murid. Bahkan kalau murid yang melihat, itu murid akan melihat kita sebagai tauladan. Jadi apa yang dilakukan oleh guru biasanya itu sangat detail diamalkan juga oleh anak. Makanya ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau kita memperlihatkan adab yang baik 10%, maka murid bisa menerapkan adab yang baik tersebut lebih dari kita, 20% atau lebih. Nah, itu yang pertama. Kemudian jadi intinya kita menerapkan adab yang pertama adalah bagaimana kumpulan-kumpulan para guru. Kita di sini setiap hari Jumat ya rutin rapat koordinasi, membahas berbagai hal tentang sekolah, termasuk selipan-selipan tentang adab. Karena kami ingin memastikan sebelum disampaikan kepada anak, kita ingin memastikan untuk seluruh guru serentak menguasai adab yang tengah kita biasakan tersebut. Nah, setelah itu baru wa ahlikum. Jadi ahlikum di sini adalah keluarga, di sini adalah ya masyarakat, murid, kemudian orang tua, juga semua yang berada di lingkungan Al-Azhar ini. Nah, kemudian untuk berikutnya, nah ini ruang lingkupnya ya, kita buat tim skala prioritas dan penjadwalan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, adab yang tertulis di buku adab itu sangat banyak ya. Maka untuk teknis, maka silahkan itu bisa kembali ke sekolah masing-masing, pilih yang urgensi atau yang paling menurut kita itu yang harus didahulukan. Barangkali itu juga yang kami lakukan dulu, melihat situasi atau permasalahan yang ada di sekolah, kita rembuk, rapatkan bahwa ternyata ini yang mesti didahulukan. Nah, itu disebut skala prioritas. Kemudian setelah kita tentukan, misalkan ketika itu kita melihat ketika anak-anak masuk masjid sandal berantakan, maka itu adalah sebuah masalah. Maka dijadikanlah poin adab merapihkan sandal, dan itu kita sosialisasikan ke guru. Semua guru sudah harus tahu bahwa kita akan membiasakan adab merapihkan sandal. Kemudian kami di hari Jumat biasa ada perkumpulan serentak semua anak di lapang. Maka di sanalah kami mensosialisasikan tentang adab merapikan sandal. Kita buat sesederhana mungkin, tidak terlalu jelimet. Bagaimana anak bisa memahami kalau ke masjid posisi sandal, ya kalau di sini berarti membelakangi kiblat supaya anak-anak ketika keluar langsung pakai, gitu ya. Nah, kemudian sesederhana itu kita sampaikan. Setelah disampaikan, baru ini yang tahapan kedua adalah pemantauan atau monitoring. Ya,
semua guru, kepala sekolah beserta jajaran ikut turun memonitoring. Ketika kita dapati ada anak yang tidak pas dalam menyimpan sandal, baik di area halaman masjid atau di daerah kelas masing-masing, maka segera ketika itu juga kita ingatkan. Nah, terus menerus sehingga menjadilah kebiasaan. Nah, inilah yang dimaksud adab itu adalah sesuatu yang terpola, sistematis, terstruktur yang kita upayakan supaya hal tersebut secara masif terus-menerus kita pantau sehingga menjadi sebuah kebiasaan, menerap menjadi karakter kuat terhadap anak. Nah, setelah selesai seperti itu, kemudian yang adab merapikan sandal dan sudah beres, maka kita coba lagi menerapkan hal yang lain. Ya. Di sini juga kami melihat anak-anak mulai tergerus oleh pengaruh-pengaruh medsos mungkin ya. Jadi ada kalanya anak itu kalau berpapasan dengan guru itu tidak saling sapa, tidak salam. Nah, akhirnya kita menilai itu sebuah masalah dan harus segera dibuatkan penyelesaiannya. Kita tentukan ya alhasil tim adab menentukan ini masalah berikutnya, yaitu bertemu, mengucapkan salam, cium tangan, dan tegur sapa. Seperti yang awal kita laksanakan sosialisasi ke murid. Akhirnya secara masif juga monitoring, mengingatkan anak. Memang kalau secara aturan Islam kan liyusalimu sogiru al kabir ya Ustaz. Jadi harusnya anak kecil yang kepada orang dewasa. Tetapi untuk pelatihan kita tidak mengapa kita yang dahulu mengucapkan salam itu. Nah itu seperti itu terus menerus cara bagaimana kami menetapkan ini yang prioritas, kemudian bagaimana kita menerapkan serta monitoring. Kalau itu dirasa aman, kita terus tambah dengan memastikan poin-poin adab sebelumnya itu terus kita pantau juga. Nah ini tadi sedikit sudah disampaikan ya, untuk sudah disampaikan ya. Barangkali untuk sementara itu dulu ya. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan dulu ke Pak Andri. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah itu sebagai fondasi ya, dasar bagaimana kita penerapan adab di kampus 36 Bandung. Insyaallah semuanya berbasiskan pada Al-Quran, hadis, dan bagaimana buku panduan yang YPI Al-Azhar sudah terapkan. Dan satu lagi, kembali ke sekolah masing-masing, kembali ke ciri khas sekolah masing-masing. Mungkin di Bandung dengan kultur anaknya seperti ini, mungkin di Bengkulu ataupun di Rawamangun mungkin berbeda. Nah, nanti Bapak Ibu terapkan bagaimana bisa diterapkan di lingkungan masing-masing. Jadi di Bandung seperti ini, tapi di Bengkulu atau di Rawamangun tidak bisa diganti dengan yang lain. Jadi insya Allah kami pun SD dengan SMP meskipun bersandingan, kita punya ciri khas. SD seperti ini, kalau ke SMP ciri khasnya pasti berbeda, karena harus disesuaikan dengan kultur dan disesuaikan dengan usia juga. Selanjutnya insya Allah terkait teknis lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Umar. Baik, terima kasih Pak Andri. Baik, izin mungkin Bapak dan Ibu ini Mas sharing aja ya, karena saya melihatnya di sini Masya Allah senior semua. Jadi mungkin ini Mas sekedar sharing aja apa yang sudah kami jalani, mungkin ya sebelumnya seperti apa. Mungkin yang tadi Pak Tatang
katakan ya mungkin bisa dilihat yang baiknya, tapi kalau misalnya sekiranya ada yang kurang bisa dihapus aja gitu, tidak usah dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Baik, izin untuk menyampaikan Bapak Ibu pimpinan dan juga Bapak Ibu guru, teman-teman seperjuangan juga. Mungkin di awal di tahun 2020 ya Bu Desi ya, betul ya, di 2020 memang waktu itu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Siti bahwa memang kita waktu itu langsung ditunjuk, diberikan SK langsung dari direktorat. Mungkin yang waktu itu sekolah ditunjuk itu sebenarnya bukan hanya Al-Azhar 36 dan Al-Azhar 1 saja, tapi kita melupakan juga nih sebenarnya Al-Azhar 27 Cibinong juga yang menjadi piloting sekolah adab gitu. Jadi ada 3 sekolah yang ditunjuk, dan sebenarnya Jawa Barat kan berarti termasuk Bandung dan juga Cibinong sebenarnya seperti itu. Tapi waktu saat COVID juga sebenarnya Cibinong juga sempat berkunjung juga belajar ke sini bersama-sama, karena mungkin awalnya kita ditunjuk untuk menjadi sekolah piloting adab, jujur bingung sekali harus seperti apa. Apalagi mungkin saya mah intinya bukan mungkin tidak sama dengan ustadz dan ustazah, mungkin tidak ada basic pendidikannya di keagamaan, tapi saya di situ ya dipaksa ya, namanya belajar itu terkadang memang harus dipaksa gitu. Yang dulu kita dikasih buku tebelnya Masya Allah ya, buku adab yang harus kita cerna bersama-sama gitu ya. Dan waktu itu mungkin kami beruntung waktu itu awal-awal terbentuknya tim adab kampus Bandung. Jadi mungkin tidak langsung ke SD, tapi kita ditunjuk itu sebagai tim adab kampus Bandung. Dan alhamdulillahnya waktu itu koordinatornya atau ketua kampus Bandung itu adalah Bapak Haji Endang ya. Saya sampai sekarang tuh masih ingat sekali bagaimana beliau membimbing kami, bagaimana beliau itu intinya sama-sama merumuskan gitu dan membimbing kami bagaimana sih adab itu intinya disampaikan kepada anak-anak. Dan waktu itu tuh saat itu lagi COVID, jadi kita bingung nih apa yang harus kami lakukan. Kami COVID dan kami ditunjuk menjadi sekolah piloting adab. Nah waktu itu kami akhirnya merancang waktu itu ya, akhirnya selama IDT Pagri, ikrar, doa dan tadarus itu kami memberikan selalu menyelipkan materi adab ya, dari adab berwudu, dari adab sholat, dari adab-adab keseharian lainnya kami sampaikan waktu itu saat kita ikrar pagi di Zoom saat itu. Dan memang kalau misalnya dikatakan dilakukan oleh anak atau tidak, dipantau secara menyeluruh atau tidak, ya memang agak sulit. Tapi waktu itu kita memulainya memang dari materi terlebih dahulu yang disampaikan kepada anak-anak. Jadi memang waktu itu saya selalu Bu Desi sampai setiap akhir minggu tuh selalu di WA sama Pak Anda gitu ya, karena kita harus berkoordinasi ya, kampus itu harus sama materi yang disampaikan minggu itu gitu. 2 minggu ke depan kalau kita lagi membahas tentang adab sholat ya harus sama satu kampus gitu. Jadi setiap akhir minggu tuh WA langsung ke Bu Desi yang buat materinya, terus saya inikan PPT-nya dan lain sebagainya. Lalu saya share juga ke teman-teman di grup guru karyawan SD Islam Al-Azhar 36 Bandung. Dan waktu itu yang bagian humasnya, saya waktu itu masih di bagian humasnya waktu pertama kali ditunjuk ya sama direktorat. Saya bekerja sama Pak Diki sekarang mungkin jadi kepala sekolah SMP Podomoro ya, sekarang sudah pindah juga. Jadi mungkin dulu prosesnya juga seperti itu ya, awal-awal ada bingung, ada nggak taunya harus seperti apa, itu yang kita alami waktu itu. Dan setelah sudah masuk sekolah ya, tadi mungkin yang disampaikan sama Ustadz Nurul bahwa kita mungkin kalau udah datang ke sekolah mungkin memantau adabnya lebih mudah. Jadi bukan ke materi saja, tapi adab itu kan mungkin terlihat ya dari perilaku anak-anaknya, bagaimana anak-anak dalam kesehariannya terutama di sekolah seperti itu. Jadi mungkin dulu perjuangannya juga cukup membingungkan juga, apalagi dulu saya sampai ingat Bu Ai Kiki juga sampai monitoring Zoom. Gimana ini sampai sejauh mana ada di kampus 36, waktu itu kita sampai harus menjelaskan apa yang sudah kita lakukan. Jadi awal-awal tuh kita masih dimonitoring lah seperti itu kurang lebihnya. Ya, dan ini mungkin jadi kalau dulu kampus Bandung, kalau sekarang kita sudah mengerucutkan kita SK-nya sekarang dari pimpinan sekolah ya Pak Andri ya. Jadi kita sudah masing-masing SMP dengan SMP, SD. Jadi mungkin karena target perilakunya mungkin berbeda gitu ya.
setelah ngobrol-ngobrol waktu itu juga kayaknya beda deh capaian di SD sama capaian di SMP seperti itu, dan mungkin materinya juga berbeda dan lain sebagainya. Dan ini mungkin SK di tahun ini di tahun ajaran 2024-2025 mungkin yang sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Andri. Ini yang komitmen bersama ini sebenarnya pernah diikrarkan juga ya saat kita waktu itu mendapatkan SK juga. Mungkin ini nanti materinya tenang aja Bapak Ibu, kalau misalnya mau nanti bisa kita share juga ya. Dan mungkin setelah kita meramu nih apa saja adab-adab, 8 muatan adab yang sudah kita tahu, yang pastinya kita harus mengacunya kepada lingkungan berbasis adabnya terlebih dahulu agar anak-anak tuh familiar lah ya dengan bagaimana lingkungan yang berbasis adab. Jadi mungkin di awal-awal kita ada perencanaan sekolah adab itu pasti kita harus mengacu pada lingkungannya juga, harus ada intinya slogan-slogan adab gitu ya. Dan mungkin seperti yang ada di layar ini, mungkin di sekolah kita mungkin udah agak lama ya Bu Siti ya, udah agak-agak pudar sedikit, tapi memang di awal-awal kita menggaungkan sekolah beradab itu di mana di pojok manapun itu terlihat bagaimana 8 muatan adab kepada sesama dan lain sebagainya, adab kepada lingkungan itu ditempel di beberapa tempat yang ada di sekolah ya, dan juga mungkin ada di depan juga ya seperti itu. Dan ini mungkin dibantu juga oleh tim humas sekolah kami yang merancang semua ini juga, bagaimana gambar-gambarnya juga menarik bagi anak, desain-desainnya juga bisa dibuat sama tim humas sekolah mungkin, atau mungkin kalau misalnya di sekolah Bapak dan Ibu ada tim PSB mungkin dan lain sebagainya, mungkin bisa sama-sama saling membantu mungkin ya, karena yang namanya tim adab itu memang intinya harus bekerja sama gitu, bersama-sama seperti itu. Ini beberapa contohnya ya, jadi ini ada beberapa contohnya supaya lingkungannya juga terasa seperti memang sekolah beradab seperti itu. Nah ini mungkin kalau materi-materi ini sebenarnya ini juga mengacu dari hasil kayak raker kecil. Waktu itu kami pernah melakukan raker kecil dengan SD dan SMP. Waktu itu sampai beberapa hari ya Bu Desi untuk merancang satu adab untuk dikerucutkan menjadi perilakunya apa saja dan lain sebagainya. Lagi-lagi waktu itu sama Pak Andang lagi ya, jadi mungkin Pak Andang yang waktu itu mengarahkan. Jadi waktu itu kami intinya mengerucutkan apa saja perilaku yang bisa dilakukan dalam keseharian dalam anak, dan sebenarnya kayak ada silabusnya gitulah ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini waktu itu kita raker bersama-sama dengan SMP untuk menentukan hal ini. Mungkin juga ada filenya ya, karena ini kalau dijelasin nanti terlalu panjang juga ya. Jadi 8 muatan adab waktu itu kita bahas bersama-sama dan diturunkan menjadi yang namanya perilaku dalam keseharian seperti itu. Nah ini mungkin ya ada penyusunan silabus, terus kita banyak koordinasi juga ya waktu itu ke programnya apa. Dan sebenarnya tim itu gak hanya yang ditunjuk saja ya sebenarnya, tapi saya ngerasanya di Al-Azhar 36 Bandung itu memang guru-gurunya luar biasa gitu. Bagaimana kita sampaikan, share, semuanya melakukannya. Materi minggu ini ya Bapak dan Ibu guru atau Mister atau Miss, materi minggu ini ya disampaikan ya kepada anak-anak. Alhamdulillah disampaikan kepada anak-anak ya, dan ini semuanya dilaksanakan oleh anak-anak, dan alhamdulillah mungkin budaya di Bandung anak-anaknya juga alhamdulillah ya. Saya ngerasanya mungkin kalau ada teman-teman yang di luar Bandung, rasanya anak-anak luar Bandung katanya anaknya lebih ini dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah di Al-Azhar 36 Bandung ya, namanya anak-anak kan memang berbeda-beda, tapi saya ngerasanya di Al-Azhar 36 Bandung mungkin karena Sunda katanya sopan gitu ya, bagaimana masih bisa diarahkan, santunnya juga gitu. Jadi alhamdulillah mungkin untuk yang namanya mengingatkan murid, kita alhamdulillah masih dalam pantauan guru-guru. Dan untuk adab ini saya ngerasanya juga nggak hanya sekali 2 kali kita ngingetin ya, bahkan untuk kadang siang hari aja nanti pasti ada anak yang salah dan lain sebagainya ya. Namanya guru SD ya, kita semua juga pasti cerewet ya untuk mengingatkan anak. Kalau ada anak yang salah harus terus diingatkan terus menerus gitu ya. Oke, ini mungkin ini ada beberapa dokumentasi ya yang sudah dilakukan. Ini ada kepada Allah, karena
terakhir kemarin kita juga ada materi adab ya, dari waktu itu juga dari pengawas. Memang kita sekarang kan lebih difokuskan adab kepada Allah ya, betul ya Bu Desi ya. Bagaimana wudunya itu harus benar, sholatnya harus benar. Sebenarnya mungkin ini capaian kita bersama-sama seluruh Al-Azhar Indonesia, bagaimana adab kepada Allah itu mungkin harus lebih diutamakan gitu ya, dari ketertiban anak saat sholat dan juga ketertiban saat dari berwudunya seperti itu. Ini juga mungkin kita pernah melaksanakan ini dulu pas COVID, mungkin ya kita anak-anak di rumah kita sering melaksanakan ini, mungkin karena sekarang mungkin kegiatannya mungkin memang kita cukup padat juga, jadi mungkin juga waktunya sekarang mungkin tidak terlalu banyak juga ya. Paling tadi kata Ustadz Nurul kita dilakukannya di hari Jumat. Ini mungkin beberapa dokumentasinya yang ada dari sekolah kami. Dan dulu kita pernah mengisi ini Bapak dan Ibu, selama COVID itu kita ada form amaliyah yaumiyah guru dan karyawan. Jadi waktu itu atas usul Pak Andang juga ya, bagaimana kita diminta untuk mengisi apakah guru itu hari ini mengaji, apakah guru hari ini tahajud, duha dan lain sebagainya. Jadi guru juga waktu itu intinya dipantau juga untuk menjadi contoh juga bagaimana guru, karyawan, satpam semuanya waktu itu sempat mengisi setiap harinya, bagaimana pimpinan itu melihat nih bagaimana ibadahnya Bapak dan Ibu guru waktu itu pada saat COVID ya waktu itu. Ini mungkin, dan ini beberapa dokumentasinya, dan mungkin diaplikasikannya berbeda-beda. Mungkin tadi seperti yang Ustadz Nurul sampaikan, tergantung dari kebutuhan yang memang kita harus ingatkan terus kepada anak-anak. Ini mungkin, nah ini saya pernah buat ini materi yang tadi saya sampaikan selama COVID. Kami membuat materi-materi ini kepada anak gitu ya, biar sama satu sekolah itu materinya satu slide itu sama semuanya disampaikannya, mungkin di kelas atas dengan cara guru kelas atas, di kelas bawah dengan cara guru kelas bawah juga, tapi dengan materi slide-nya yang sama gitu satu sekolah gitu. Jadi ada keseragaman di satu sekolah. Lalu ini juga ada beberapa publikasi, kita selalu mempublikasikannya juga di IG sekolah dan media sosial lainnya. Bagaimana kita intinya pernah ngajarin cara salam yang baik ke anak, bagaimana cara salam yang baik kepada gurunya. Karena awal-awal juga salamnya anak-anak teh kemana-mana ya, biasanya ke sini lah, ke situ dan lain sebagainya. Sampai detik ini pun sebenarnya masih berproses karena anak-anak tuh harus diingetin terus. Mungkin di jam saya, di jam BK kalau masuk kelas secara klasikal diingatkan juga dan lain sebagainya, sama wali kelasnya juga diingatkan juga. Dan kita juga setiap ikrar hari Kamis dan Jumat ya selalu mengingatkan anak-anak apa saja sih adat yang mungkin dilupakan oleh anak-anak seperti itu. Ini mungkin monitoringnya ini mah sebenarnya ada di buku paduan ya, sebenarnya di paduan adab ini instrumen monitoring itu sebenarnya sudah ada di buku paduan adab. Ya, ini sampai sini. Mungkin itu saja, mungkin Pak Andri. Mohon maaf kalau dari penyampaiannya mungkin agak terlalu cepat atau mungkin kurang jelas. Nanti mungkin di akhir sesi mungkin kita bisa sharing, mungkin saling bertanya. Itu saja mungkin Pak Andri, terima kasih. Jazakallahu khairan. Terima kasih untuk penyampaiannya. Sebagai yang malah sampaikan, intinya satu ya, adanya contoh dan diulang dan diingatkan. Karena anak-anak itu sama kayak orang dewasa. Kadang kita juga suka lupa makan atau minum, tiba-tiba berdiri, tiba-tiba pakai tangan kiri, ya bicara dengan teman, ya, suka kadang teriak-teriak seperti apa. Jadi sebagaimana kita manusia, kita sebagai guru di sini sebagai orang dewasa sering-sering mengingatkan. Sebagus-bagusnya metode, sebagus-bagusnya materi ya, kalau tidak diulang, tidak diingatkan untuk dievaluasi, insya Allah tidak akan berjalan. Jadi bekalnya memang itu adanya kepedulian dari semua stakeholder, baik dari pimpinan sampai yang paling kecil dan terutama dari orang tua. Karena kalau di Al-Azhar problemanya sebenarnya selain anak adalah orang tua. Jadi kerjasama dengan orang tua pun kita selalu, salah satunya dengan kita adanya materi-materi yang selalu kita share, baik nanti dari wali kelas akan share di grup orang tua maupun dengan publikasi di media sosial. Karena kami kalau di dalam insya Allah guru, wali kelas
kelas, terus satpam sampai tenaga kebersihan, insya Allah tahu apa yang disampaikan. Tapi orang tua kan kadang kita tidak tahu. Anak lapor ke orang tua, kadang sebagian orang tua tidak percaya, ya. Nah, salah satunya memberi kepercayaan itu, dengan publikasi media sosial maupun dengan materi-materi atau konten yang kita sampaikan lewat via grup orang tua. Jadi orang tua pun kita selalu sampaikan, orang tua harus A, harus B, harus C, harus D. Jadi apa yang disampaikan di sekolah A, di rumah pun harus A. Jangan sampai amin, min hilang, A-nya hilang, min semua. Itu yang selalu kita terima kalau lagi liburan. Ya, di sekolah kasih A, nyampe rumah minus, nyampe sekolah mau lagi. Nah, jadi kita memang selain adanya kerjasama dengan pihak sekolah insya Allah, tapi adanya komunikasi dengan pihak orang tua murid. Jadi orang tua murid itu tahu minggu ini, pekan ini materi adab yang disampaikan di sekolah itu tentang ini. Nanti jangan lupa ya Bun, Ayah, diaplikasikan di rumahnya. Jadi fungsinya kita adanya humas maupun adanya publikasi itu. Jadi insya Allah mungkin selanjutnya nanti jika ada yang pertanyaan terkait adab bisa disampaikan ke tim Mala dan teman-teman. Selanjutnya mungkin bisa ngobrol langsung, WA langsung juga insya Allah. Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk kita berbagi ilmu dan berbagi keberkahannya insya Allah. Selanjutnya ini satu mungkin ya dari program unggulan kita, karena insya Allah kita berproses terus, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz dulu terkait program unggulan dari kelas tahfiz. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan beberapa program kelas tahfiz, dan sebelum menyampaikan mohon beribu-ribu maaf dari pribadi dan juga kami bila mana saat menyampaikannya banyak kesalahan, karena saya sendiri juga bukan bidangnya, bukan ahlinya. Tapi yang penting itu bukan itu, yang penting adalah kemauan belajar kita bersama, semangat kita untuk demi masa depan anak-anak yang lebih baik lagi. Baik, sebelum mungkin saya mempersiapkan materinya, lebih baiknya kita merojah dulu, beri trikul sambil menyiapkan materinya. Kita sama-sama ucapkan aturkan al-ikhlas, kemudian al-falaq hingga an-nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma hamna bil Quran. Baik, selanjutnya mungkin adanya kelas tahfiz ini mohon izin disampaikan sebelumnya, kami pun terinspirasi dari sekolah Al-Azhar Bintaro ya, dan akhirnya kami alhamdulillah diizinkan sama Allah dan didukung oleh kepala sekolah segenap Al-Azhar 36 Bandung
untuk belajar langsung ke sana. Dan belajar ke sana langsung kita ATM. Nanti barangkali juga Bapak dan Ibu yang kami hormati, bila mana ingin meng-ATM program yang kami laksanakan, nanti kami akan share juga beberapa kebutuhannya. Nah, nanti setelah kita ATM dari sana, tim kami itu mentargetkan 3 bulan. Kalau misalnya kalau kata Pak Purbowo itu 3 bulan kerja, 3 bulan itu pokoknya tujuan kerja kita itu mau apa aja. Nanti di situ juga nanti akan di 4 bulan selanjutnya itu nanti akan terbiasa. Kalau misalnya kita mau mengimplementasikan adab, kemungkinan kami rapat dulu dan kita fokuskan di 3 bulan itu. Nah, nanti insya Allah akan terlaksana di bulan selanjutnya. Baik, langsung saja untuk kelas tahfiz ini ada beberapa program. Yang pertama mungkin ada harian, kemudian ada juga virtual yang besarnya, kemudian ada juga yang nanti ke metodenya. Nah, mungkin sebelum kita ke kegiatan, alhamdulillah setelah kami belajar Bintaro, kami juga tidak langsung mengimplementasikan sesuai yang di Bintaro laksanakan, karena beda kebutuhannya dengan yang ada di Al-Azhar 36 Bandung. Nah, kalau di Bintaro mungkin itu menggunakan nada atau metodenya apa. Kalau di kami juga sesuai dengan kebutuhan di kami, tapi dengan arahan dari pusat juga tetap seperti itu. Di kami metode yang digunakan itu kita kerjasama dengan lembaga Syamil Quran yang ada di Bandung. Syamil Quran itu sangat terkenal sekali dengan yang namanya metode tikror. Tikror itu yang dibaca berulang-ulang terus, dan kemudian nanti anak-anak tanpa harus menghafalnya, mereka sudah hafal seperti itu. Dan harus menghafal artinya menghafal matanya kan biasanya ada anak tuh yang menghafal mata itu ke atas, kemudian caranya seperti itu mungkin ya. Nah, kalau mungkin metode yang kita implementasikan itu baca berulang-ulang, kemudian nanti hafal. Nah, kemudian karena kebutuhan juga di kita itu dari pusat tilawati. Nah, tilawati akhirnya ragam yang kita gunakan itu tilawati. Nah, jadi seperti yang tadi kita seragamkan. Karena kenapa? Ketika yaitu karena pertama kebutuhan kita, kemudian pas diimplementasikan ke anak-anak itu dari makhraj, kemudian tajwid itu lebih mudah untuk ditiru ke anak-anaknya seperti itu. Kita pernah juga ke nada yang lainnya beragam itu, cuman ketika diimplementasikan ke anak itu rada anak tuh tidak mudah untuk tidak sederhana seperti itu. Nah, tapi nanti kalau kelas 4, 5, 6, nah itu nanti ragamnya udah ada yang berbeda juga di sini. Nah, ada ragam kedua untuk supaya anak-anak itu tidak bosan juga. Nah, kalau di sini tuh menggunakan ragam bayati mungkin Ustaz. Ragam bayati yang biasanya Mishari Al-Faiz itu sebagai yang Mekah pokoknya ya, Imam Mekah yang diimplementasikan di sini. Baik, untuk kegiatan itu untuk metode yang kita gunakan. Oh iya, ada satu lagi, nanti ada juga monitoringnya. Gimana itu monitoringnya? Baik, lanjut saja ini ke program harian. Nah, untuk di kelas tahfiz kita itu kita langsung implementasikan dari Bintaro kalau yang ini. Jadi ada kegiatan pagi, ada kegiatan siang, dan ada kegiatan menjelang pulang. Nah, ini adalah kegiatan murojaah pagi. Jadi anak-anak itu datang jam 6.20 sudah datang, kemudian langsung murojaah bersama guru-guru tahfiznya. Mereka membuat entah klasikal ataupun halakoh, nanti bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kemudian setelah jam 6.20 mereka masih ada kegiatan tahfiz lagi dari jam 6.45 itu untuk tahsinnya. Jadi habis murojaahnya itu biasanya dari ziyadah yang hari sebelumnya. Nah, habis murojaah datang ke sekolah murojaah, kemudian langsung mereka setelah itu tahsin gitu ya. Nah, setelah tahsin, nanti jam 7 jam 7-nya itu nanti tahsin sekalian halaqah seperti itu ya. Jadi anak-anak itu dibenarkan bacaannya, kemudian diperbaiki segalanya seperti itu. Nah, kemudian ada di nanti kalau jadwal belajar itu biasa sama jadwal belajar pada umumnya. Cuman kalau misalnya kelas tahfiz itu ada yang membedakan di jam siang. Nah, ini yang benar-benar menjadi keunggulan bagi kami. Maksudnya keunggulan itu kalau anak-anak di Qaidullah itu sangat merefresh anak-anak dari kegiatan mereka terhadap keagamaan.
Maksudnya udah mau mereka belajar, udah mau menghafal, di Qaulullah itu terasa kayak terhipnoterapi gitu. Mereka tidur siang, dilantunkan Al-Quran, dan itu membuat hati mereka dan jiwa mereka tenang seperti itu. Di Qaulullah itu dari jam 1 sampai jam 2. Nah, setelah bangun tidur, mereka nanti akan melaksanakan yang namanya halaqah siang. Halaqah siang itu ya materinya ziyadah juga. Kemudian ada tahsin juga kalau masih ada yang bisa belum bagus. Dan yang terakhir itu setoran, di closingnya sama setoran. Dan setiap hari dari Senin sampai hari Kamis kita melaksanakan 3 kegiatan itu. Pagi murojaah, tahsin, qaulullah, setoran. Besok lagi sama murojaah, pagi sama 3 hari 5 berturut-turut itu akan seperti itu. Bedanya di hari Jumat saja karena terpotong Jumatan langsung pulang anak-anak. Jadi anak-anak mendapatkannya di pagi saja seperti itu. Nah, kemudian bagaimana pendampingan di rumah? Nah, ini juga yang penting kita kerjasama bersama orang tua. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak bisa kerjasama dengan orang tuanya, artinya orang tuanya juga belum ketat, artinya belum juga ikut serta, pastinya tetap aja nanti program kita tidak maksimal. Nah, makanya itu kita di setiap mingguan tetap ada yang namanya VN itu voice note. Jadi nanti guru itu guru dari tim kita menyampaikan ke orang tua, assalamualaikum ya bunda, untuk VN minggu ini surat sekian, ayat sekian. Nah, kemudian nanti hari minggunya kita kasih juga yang namanya weekly plan ya. Kalau misalnya pembelajaran ada weekly plan, nah tapi juga ada weekly plan ya. Ayo bunda, weekly plan untuk hafalan minggu selanjutnya surat anu kita kirim voice note-nya juga untuk biar mudah di rumahnya bisa terus dihafalkan juga. Jadi gak cuma di sekolah seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah itu program harian sudah selesai, kemudian dari metode sudah, program harian sudah, kemudian program eventualnya. Nah, eventualnya itu kita ada beberapa program kegiatan besarnya mungkin ya. Salah satunya yang kemarin sudah alhamdulillah dilaksanakan yaitu adalah tahfiz camp. Ya, tahfiz camp untuk biar anak-anak hafalannya lebih refresh lagi, kemudian biar mendapat nuansa baru juga, dan juga nanti di sini itu murabinya atau guru-gurunya bukan dari guru-guru kita juga biasanya, jadi guru-guru luar Al-Azhar juga, supaya biasanya anak-anak tuh kalau misalnya diajarin sama guru lain itu beda menerimanya kayak gitu. Ada yang lebih bagus atau ada yang kurang malah kelihatan nanti seperti itu biasanya gitu. Nah, kemudian di tahfiz camp ini beberapa ini kemarin kita laksanakan di Lembang. Ini beberapa kegiatannya ada qaulullah, ada halaqah, kemudian ada sholat jamaah, kemudian ada uji publik atau apapun namanya tasmi, ada tasmi, kemudian ada khutbah juga seperti itu. Jadi tetap dilaksanakan untuk kegiatan agamaannya juga seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nah ini untuk yang membersamai bersama orang tua, yaitu adalah parenting Quran. Gimana caranya orang tua dan kita bersinergi. Nah, itu yang paling pentingnya. Jadi orang tua tahu juga metode hafal yang kita gunakan. Orang tua juga tahu juga caranya kalau lupa itu harus bagaimana. Dan alhamdulillah ini ustadznya juga dari Syamil Quran juga yang sudah bersamai kita kemarin seperti itu. Nah, ini parenting Quran, jadi anak-anak juga diminta izin dulu untuk melaksanakan parenting Quran. Jadi kemarin itu kebetulan parenting Quran itu digabung dengan munakosyah kemarinnya, parenting Quran munakosyah, parenting Quran dan juga tahfiz game kemarin digabung seperti itu. Nah, ini ada posisi anak-anak sedang memeluk itu, jadi minta ridho ke orang tuanya untuk dimunakosyah, karena ketika itu munakosyahnya tidak dibersamai bersama orang tua yang biasanya umumnya munakosyahnya itu bareng-bareng seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kelas tahfiz itu munakosyahnya terjadi 4 kali. Jadi di semester 1 2 kali, semester yang selanjutnya semester terakhir itu 2 kali juga. Nah, nanti kalau karena kita masih baru pertama kali mengadakan kelas tahfiz, jadi dipotong per 4 inilah sampai juz 30 seperti contoh munakosyah 1 mungkin dari An-Naba dulu. Kalau misalnya kembali ke kebutuhannya masing-masing. Kalau kami ngambil dari Anas dulu seperti itu, dari Anas, kemudian kemarin itu sampai surat Al-Bainah misalnya seperti itu. Kemudian semester 2 nya semester 2
munakosah doanya dilanjut lagi dan tinggal lanjut, dan alhamdulillah minta doanya juga izin sekarang anak-anak sedang menyelesaikan surat An-Naba-nya, dan mudah-mudahan semoga Allah lancarkan seperti itu. Dan insya Allah ini juga sebentar lagi akan kita hadapi, itu tinggal munakosah 4 dan juga wisuda tahfiznya seperti itu. Nah, dan ini juga program yang akan bersinergi bersama orang tua. Setelah biasanya munakosah itu kita adain namanya program home visit. Home visit itu kita datang ke rumah orang tuanya masing-masing. Untuk apa? Pertama, sebagai guru itu kita mengetahui dulu suasana rumahnya. Nah, ada kadang-kadang kamu murojaah enggak? Murojaah Ustaz katanya. Kalau murojaah lihat ini sampai-sampai kadang-kadang kalau home visit itu orang tuanya kasih tahu nih Pak, tempat murojaahnya di sini dulu nih, anak di kamar ini, ditemenin anak saya atau di sini. Nah, jadi kita mengetahui benar atau tidaknya kadang-kadang seperti itu. Dan juga sampai kita tahu juga tuh anak-anak yang terkendala. Gimana mau murojaah nih, anak-anaknya juga mungkin di rumahnya itu rame, mungkin seperti itu. Di rumahnya itu gimana? Nah, itu kan harus terseleksi juga dan harus tersampaikan juga seperti itu. Dan itu, dan setelah ada home visit di akhir, karena kita baru kelas pertama, jadi baru sampai juz 30, kita pengen ada tasbih bil ghaib, cuman belum bisa terlaksana. Umumnya tasbih bil ghaib itu sampai juz 29, juz 27, 28 seperti itu ya. Dan tapi insya Allah kita sudah canangkan, kita programkan juga itu di kelas 3. Insya Allah anak-anak sudah akan melaksanakan nanti juz 29-nya seperti itu. Dan nanti setelah ditutup tasbih bil ghaib, dan bukan di Korea, seremonikan di wisuda tahfiz. Nah, itu di akhirnya seperti itu anak akan diseremonikan di wisuda tahfiz dari anak-anak yang sudah juz 30, 29 sampai seterusnya. Nah, itu kalau yang kegiatan kelas tahfiz. Mungkin untuk izin juga Bapak Ibu menyampaikan kegiatan tahfiz pagi yang tadi. Kalau kami di tahfiz pagi juga mungkin ini. Nah, kami dan tim ini membuat bukan website ya, cuman website yang sederhana. Gimana caranya? Mungkin tahfiznya itu bisa termonitoring kelas-kelas, kemudian bisa terlaksana. Nah, kita bikin beberapa program pelaksanaannya. Kalau di kelas tahfiz pagi bisa seperti itu. Seperti misalnya jam pelaksanaannya. Ini kayak bentuk website, jadi bisa diakses sama guru semuanya. Contoh misalnya kita mau kayak tadi deh, kegiatannya itu apa aja. Nah, di sini ada alur kegiatan. Nah, jadi nanti kalau bisa di raker atau di disampaikan ke guru-guru. Nah, udah ada nih jamnya. Ada belum muncul. Close dulu ya tadi ya. Oh iya maaf, harus yang bisa di close dulu. Ya tadi ujungnya ini bu. Kalau yang materi ini kalau belum tertampilkan. Ini dia. Lagi ke halaman muka. Izin. Nah, jadi semua juga program keagamaan dan program hafalan itu diakses di sini. Contoh pengen tahu alur kegiatannya, tinggal kita cari tahu, ditekan di sini. Nah, nanti ada apa aja pertamanya sampai yang tadi itu alur-alurnya tuh alhamdulillah mengikuti yang ada di sini. Kita sosialkan dulu ke ke guru-guru di awal pembelajaran. Biasanya itu kan habis libur, itu kan kita ada masuk pertama tuh, masuk sebelumnya itu ya, masuk dulu gitu. Nah, kita sosialisasikan kembali di awal itu untuk menyampaikan beberapa kegiatan ini sampai password tadi. Dan ini juga ada masukan dari Ustaz juga untuk melaksanakan password juga. Jadi hafalannya itu biar pertama anak itu nggak ada beban. Setelah mereka ziyadah tadi di tahfiz pagi, segera distorkan. Makanya kalau tadi mungkin ada Bapak Ibu yang melihat sedang setoran anak-anak, itu memang harus segera distorkan karena di rumahnya biar gak ada beban, masih ingat hafalan seperti itu. Nah, ini pokoknya ini beberapa kegiatannya. Nah, kemudian sampai setorannya juga. Nah, nanti dari sini ada datanya, nanti kita untuk ujung-ujungnya di munakosah. Kita juga nanti akan ada munakosah. Nah, ini contoh yang saya lihat misalnya kelas 1.
kartu hafalannya berbentuk online aja. Ini bisa diakses pakai HP, bisa diakses pakai ini. Misalnya satu Arafah, kita lihat bisa kayak gitu. Nah, ini ada beberapa. Nah, nanti kalau misalnya ini udah full, nah artinya nanti dia akan ada di sini tuntas dan ada predikat layak munaqosyah. Berarti anak-anak yang akan ikutan munaqosyah itu adalah anak-anak yang sudah hafalannya full keseluruhannya seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kegiatan hafalan. Jadi diakses sama guru-gurunya, kita siapkan semua kartu hafalannya kayak gitu di sini. Kemudian kalau misalnya ada gurunya bingung, juga ada di sini audionya. Di sini ada audio set juga di sini. Kalau misalnya ada contoh, misalnya surat gitu, Abasa, gimana ya cara, ada misalnya guru kita yang bingung untuk menghafalkannya karena standarnya kan nggak sama guru Al-Quran semuanya. Kita siapkan juga seperti itu. Ini ada kok itu. Nah, kayak gitu nanti diajarin ke anak-anak misalnya seperti itu. Dan selanjutnya mungkin gak cuman itu aja, sampai kalau ada guru-guru yang bingung terkait bacaannya, kemudian kebiasaannya apa aja, di sini ada ini pembiasaan. Nah, pembiasaan di sini nanti seperti ikrar itu harus seperti apa. Nah, kita buat juga di sini panduannya guru-guru, sampai pun kita contohnya ada dari pusat di sekolah, di sini nggak ada. Di sini ada video, gitu ya, video ikrar 3 bahasa. Karena ini bukan akun saya, jadi nggak bisa dilihat, bisa dilihat. Jadi anak-anak nanti akan ini bisa setiap mau ikrar, anak-anak sambil baca gitu menggunakan laptop juga bisa. Jadi kita emang mengimplementasikan tikror. Kenapa? Jadi jangan kalau pribadi itu nggak anak yang harus hafal gini-gini, tapi dengan kebiasaan setiap hari mereka membaca, dan itu teh nggak tahu kenapa gitu ya. Yang mulai terjadi itu biasanya itu malah anak mengucapkan sendiri karena itu tadi berulang-ulang terus mungkin seperti itu. Dan itu sampai kalau misalnya mungkin sampai tamyiz juga kita siapkan di sini program ininya. Nah, tamyiz, nggak ada nih, gimana kertas hilang? Nah, di sini juga disiapkan misalnya gitu. Ini tamyiznya seperti itu. Ini jadi monitoring kita dari tahfiz pagi, kemudian bisa ke guru-guru terinfokan semuanya gimana caranya ya kita bikin program website seperti ini, cobain seperti itu. Dan alhamdulillah ya beberapa sudah terlaksana. Mungkin itu, mohon izin, mohon maaf juga kalau banyak kekurangan dari pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas ya, karena memang singkat ya. Biasanya kalau Ustaz dulu udah menjelaskan 1 jam itu tidak cukup. Ya, insyaallah ya. Biasanya dengan ada nyanyian, dengan ada praktik, jadi insyaallah nanti jika Bapak Ibu semuanya izin untuk sharing terkait tahfiz pagi ya, insyaallah dengan Ustaz dulu bagaimana mengkreasikan antara teknologi seni dan Al-Quran. Ya, Ustaz ya. Ya, selanjutnya ini mungkin salah satu program juga di sekolah kita. Jadi bukan orang dewasa saja yang menjadi uswah atau jadi teladan, tapi anak-anak menjadi contoh bagi teman sejawatnya, baik untuk adik kelasnya ataupun buat kakak kelasnya. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Imran sebagai PIC atau koordinator dari Laskar Adab di SD Islam Al-Azhar 36 Bandung. Kepada Ustaz Imran, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Izin Bapak dan Ibu menyampaikan tentang Laskar Adab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Laskar Adab ini merupakan laskar-laskar gitu ya, yang memang kita pilih dari perwakilan setiap kelas Bapak Ibu. Cuma memang yang terpilih adalah anak-anak dari kelas atas. Anak kelas atas ini kami klasifikasi yaitu dari kelas 4 sampai kelas 6. Seperti itu. Nah, dari setiap kelas kami memilih Laskar Adab ini adalah 1 laki-laki dan 1 perempuan dari setiap kelas. Untuk apa? Berfungsi mereka ini adalah untuk membantu kita
memonitoring teman-temannya, terutama untuk implementasi adab. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa kita memilih adab apa yang akan kita laksanakan di sekolah. Misalkan wudhu. Nah, maka anak-anak Laskar Adab ini membantu Bapak Ibu guru untuk memonitoring teman-temannya ketika berwudhu. Ketika anak-anak sudah selesai berwudhu, mereka akan cek tuh. Nah, ketika memang ada yang tidak sempurna wudhunya, maka akan diminta untuk mengulang kembali wudhunya. Jadi insya Allah dengan adanya Laskar Adab ini, anak-anak kita wudhunya akan, ya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi sesuai dengan standar atau sesuai dengan syariat seperti itu. Bagaimana agar anak-anak kita dapat memahami untuk untuk standarisasi wudhu, maka kita pun melaksanakan pelatihan wudhu untuk Laskar ini. Nah, mereka dilatih secara khusus yang atau disebut dengan Laskar Adab atau Camp Adab itu namanya ya. Kalau Camp Adab ini memang pelatihan secara khusus yang kita mendatangkan pelatih dari luar gitu. Yang pertama memang untuk memotivasi mereka supaya mereka itu lebih berani mengingatkan kepada teman-teman mereka. Karena kan kadang-kadang mengingatkan teman sebaya itu kadang-kadang kamu nggak sok tahu bla gitu. Jadi kita memberikan motivasi kepada mereka bahwa mereka harus berani untuk mengingatkan, mereka harus berani untuk meminta temannya mengulang untuk wudhu kembali seperti itu. Nah, dan penting juga mungkin ya untuk pelatihan Laskar Adab ini dilaksanakan 2 kali kalau secara formalnya. Yang pertama di semester 1, yang kedua di semester 2. Di semester 1 ini kami laksanakan Camp Adab bersamaan dengan pelantikan mereka sebagai Laskar Adab sekolah seperti itu. Untuk yang kedua kami akan laksanakan juga ini hanya sebatas pelatihan bagi mereka karena mereka sudah dilantik seperti itu. Adapun setiap minggu atau minimalnya 1 bulan 1 kali kita laksanakan evaluasi dari Laskar Adab ini. Apakah mereka ada kendala ketika memantau teman-temannya, masalah apa yang memang sering timbul mereka alami, mereka sharing dengan kita beri solusi. Lalu nanti ketika memang solusi yang kita berikan tidak bisa mereka lakukan, kita sharing kepada guru kalau ada wali kelas. Bapak Ibu guru, masalahnya di kelas atau di anak-anak gini dan ini sepertinya tidak bisa diselesaikan oleh anak-anak, maka mohon bantuan dari wali kelas untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti itu kurang lebihnya terkait dengan Laskar Adab. Lalu untuk yang berikutnya terkait dengan Laskar Adab, kami juga mempersiapkan mungkin ya untuk tahun depan. Jadi kami pun mengambil Laskar Adab dari kelas 3 itu adalah sebagai calon gitu ya. Karena anak-anak ada yang sholat di masjid, ada yang sholat di kelas. Jadi untuk kelas 3 ini semester 1 belum bisa di masjid karena memang terkait dengan ketertiban. Nah, jadi anak-anak kelas 3 itu masih sholat tidak di kelas, tapi mereka ditempatkan satu paralel saja, tidak disatukan dengan yang lain. Nah, kami pun mengambil Laskar Adab calon mungkin ya, calon Laskar Adab dari kelas 3 supaya mereka siap ketika nanti kelas 4 akan bisa menyiapkan teman-temannya untuk wudhu, akan siap merapikan mengingatkan teman-temannya ketika sudah sholat di masjid seperti itu. Paling terkait dengan Laskar Adab kurang lebihnya seperti itu. Adapun untuk tadi yang pelatihan atau camp adab dilaksanakan 2 kali, itu bisa diajukan mungkin ya ke pusat terkait dengan kegiatan pelatihannya. Itu saja terkait dengan Laskar Adab. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti insya Allah akan saya coba bantu untuk menjawab. Dan apabila tidak ada, terima kasih. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Imran, jazakallahu khair. Informasinya terkait Laskar Adab yang memang diambil dari anak-anak yang terbaik yang menjadi uswah atau menjadi contoh bagi adik kelasnya maupun kakak kelasnya. Mungkin itu saja apa yang sudah kami sampaikan ya dari guru-guru kami dari tim adab maupun dari tim kelas tahfiz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tidak cukup ya, biar kita pun sama-sama mencari ilmu dari tempat-tempat yang lain. Karena insya Allah kami pun terkait adab maupun terkait kelas tahfiz pun kita mencari dari manapun, dari terutama dari keluarga besar Al-Azhar. Insya Allah
kami pun jika diminta untuk memberikan filenya ataupun apapun yang kami punya, insya Allah kami berikan. Insya Allah ya Bu Siti ya. Kalau kami punya 10, insya Allah kami berikan 10. Ya, mudah-mudahan dengan 10 itu akan berlipat-lipat pahala. Selanjutnya insya Allah mungkin ada sesi tanya jawab ya. Jika ada yang berkenan dari Bapak Ibu yang mau bertanya terkait apapun, dan jika memang kita bisa menjawab, insya Allah kita akan jawab. Kalau enggak, nanti akan ada pertemuan berikutnya mungkin, atau nanti ada chat antara ibu dengan ibu. Pada Bapak Ibu guru dari Bengkulu maupun dari Rawamangun, maka silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ya, boleh silakan Bapak Ibu dari Bapak dulu silakan. Mohon izin mungkin sebelum dilanjut Bapak Ibu, nanti karena proses pembelajaran juga masih berlanjut dan masjid juga akan digunakan untuk